Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Zivanya dari kelas 10F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 3 ekonomi, yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas adalah kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Skala prioritas dibagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang, prioritas 2, yaitu kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan, dan prioritas 3, yaitu kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri untuk menabung. Selanjutnya yang D, mengatasi masalah ekonomi mikro. Masalah ekonomi mikro adalah isu-isu yang berfokus pada pengambilan keputusan individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas, seperti kelangkaan barang, penentuan harga, praktik monopoli, masalah distribusi, dan ketidakmerataan pendapatan. Masalah-masalah ini membentuk dasar permintaan dan penawaran di pasar, yang nantinya menentukan harga dan alokasi barang dan jasa. Cara mengatasinya yaitu kebijakan harga. Perusahaan dapat menggunakan kebijakan harga tinggi atau rendah tergantung pada kondisi pasar. Peningkatan efisiensi, yaitu mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perbaikan sistem distribusi, memperpendek jalur distribusi untuk mengurangi biaya dan harga barang. Selanjutnya, pengembangan UMKM, memberikan dukungan dan pelatihan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian. Pemberdayaan konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya yang E, mengatasi masalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara menyeluruh atau dalam skala besar, seperti tingkat pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Cara mengatasinya yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal, kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya membayar pajak. Lalu yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional ialah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, dan tanah merupakan tumbuhan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando, yaitu peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya yaitu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, dan kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar.
Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan, dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Beberapa negara dengan orientasi sistem pasar adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura. Sistem ekonomi pasar dicirikan oleh dominasi sektor swasta, persaingan bebas, dan peran terbatas pemerintah. Meskipun implementasinya bisa bervariasi dan seringkali dalam bentuk ekonomi campuran, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Kesimpulannya adalah, masalah ekonomi terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Cara mengatasinya adalah dengan menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, membuat skala prioritas, serta mengelola keuangan. Pada tingkat mikro, dilakukan melalui kerjasama pelaku ekonomi, sedangkan pada tingkat makro, pemerintah menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan sistem ekonomi yang sesuai agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan singkat mengenai cara mengatasi masalah ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.